Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam pertemuan pertama ini, pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Yuk kita awali dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang surah Al-Falaq. Beda ya antara Al-Falaq sama Al-Alaq. Oke, sebelum itu Mister akan bacakan dulu surah Al-Falaq. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ketika kamu membaca, perhatikan huruf ka sama qa ya. Qul bukan kul. Qul a'udzu. Nah, ada ain sama a ya. Qul a'udzu. Terus sin sama shin. Min syarri ma ya. Salima kalau sya beda dengan sin ya. Fa sama wa. Oke, apa itu makna dari surah Al-Falaq? Ya, perhatikan ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau waktu fajar. Ya, Allah menyuruh mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Dari kejahatan makhluk Allah yang diciptakan, seperti jin, setan, dan yang menggoda kita manusia. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya. Nah, namanya malam pasti kita ada bahasanya sepi, ya, iseng. Nah, itu kita berlindung pada Allah. Ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, kejahatan orang-orang yang mengirimi ilmu sihir, santet, guna-guna, gendam, apapun namanya. Sampai Nabi Muhammad pun pernah kena ilmu sihir. Na'udzubillah. Ayat 5, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, kita tidak boleh ya punya sifat iri, hasad, dengki, tidak senang dengan orang yang dia lagi senang ya. Orang senang, kita malah menderita. Itu tidak baik ya, tidak bagus untuk kesehatan hati kita. Nah, kalau sudah bisa nanti dihafalkan lagi ya surah Al-Fatihah. Nah, sekarang mari kita pahami apa itu kandungan atau makna yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini adalah surah ke-113 dalam Al-Quran dan berada di juz 30.
Nah, surah ini turunkan di Mekah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq artinya waktu subuh. Nah, kenapa disebut waktu subuh? Nah, surah ini mengingatkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Nah, kalau kamu tahu begitu banyak pahala yang terkandung dalam sholat subuh. Nah, sebelum sholat subuh ada namanya qobliyah atau sholat sunnah fajar. Itu pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, kalau kita tahu, apalagi sholat subuh, sampai orang yang berjalan merangkak pun, ya, sampai segitunya untuk mendapatkan pahala sholat subuh. Nah, surah Al-Falaq termasuk surah Al-Mu'awwijatain, artinya dua perlindungan. Yang pertama surah An-Nas, dua surah Al-Falaq. Ya, dua perlindungan kita untuk memohon kepada Allah agar tergoda dari jin, setan, dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat, ya. Nah, surah Al-Falaq ini berisi permohonan perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Kejahatan dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, meskipun ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia sendiri karena ia memiliki sifat iri dan dengki. Nah, itu penyakit hati yang tidak bisa ada obatnya, ya, kecuali istighfar, memohon perlindungan kepada Allah. Nah, sifat inilah yang membuat manusia melakukan perbuatan jahat. Misalnya ketika orang lain mendapat kenikmatan, kita akan merasa iri dan dengki. Kemudian kita akan melakukan apapun agar bisa seperti orang tersebut, ya. Orang beli motor, kita ke rumah sakit. Astagfirullah. Begitu, ya. Oke, pada pertemuan ini kita hanya membahas surah Al-Falaq saja. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi berikutnya. Dihafalkan dan dilancarkan, ya, surah Al-Falaq ini. Baik, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.